bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Saya minta semua diam. Kita membaca surah Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir terlambat. Selain ada urusan, juga ingin mengetahui kondisi lapangan di rumah makan Al Jazeera Menteng ini. Apakah ada tampang-tampang preman perusuh? Saya dilapori, alhamdulillah tidak ada. Mungkin karena ada Abu Latif dengan jawara dari Banten dan juga beberapa laskar, sehingga para preman itu takut untuk datang. Namun apapun yang terjadi, kita harus siap. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan dan pengungkapan simpati sejak kemarin. Bagaimana keadaan Pak Din? Bagaimana keadaan Bang Din? Saya jawab, alhamdulillah aman sentosa. Apa tidak takut kalau dipukul oleh preman? Insya Allah tidak. Karena walaupun seperti ini, saya ini pernah diangkat jadi pendekar besar silat tapak suci. Tapi yang penting, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, sejak beberapa tahun yang lalu, saya mengungkapkan berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 tentang istidraj, tentang seseorang dan sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Allah
untuk menikmati kenikmatan semu, namun pada ujungnya mereka akan nyungsep. Itulah istidrat. Walladzina kadzabu ayatina, dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, yang melakukan kebohongan, yang melakukan kejahatan, maka kami akan istidrajkan mereka. Mereka dibiarkan untuk menikmati, merasa tidak apa-apa, namun di ujungnya Allah akan datangkan azabnya min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Saya meyakini istidraj ini sedang berlangsung, dan pada waktunya maka janji Allah itu akan menjadi kenyataan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang senior lagi, dulu anggota partai politik tapi sekarang sudah sadar, sudah berhenti dari anggota partai politik dan sudah berhenti juga dari anggota DPR, Sayuti Asatri. Silakan Bang Sayuti Asatri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang paling penting sore ini nggak usah ada urusan dengan waktu, karena saya sudah merasa cukup berbahagia bisa datang dan silaturahmi dalam masalah. Kan intinya satu, bahwa pada tanggal 20 nanti Indonesia memasuki hari kemerdekaan yang kedua. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Indonesia merdeka dari akal sakit ke akal sehat. Kalau begitu presidennya Rocky Gerung, karena beliaulah presiden akal sehat, ya. Makar nanti kita dibilang nanti. Ya, ini orang yang luar biasa ketika memimpin lembaga ini. Keren sekali lembaga ini. Saking kerennya, masa jabatannya terpaksa diakhiri lebih cepat. Abraham Samad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit, dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klop itu, maka saya bersedia mengundang. Karena terus terang, kemarin saya kecewa sekali di Kemang, karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya, yang perlu dihentikan, kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara, tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir
bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Oke. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan Tuang Daeng tanda tangan di sini. Jadi mereka yang sudah orasi, mini orasi, silakan tanda tangan di sini. Tapi tolong jangan separuh papan ditandatangani. Kecil-kecil aja biar memberikan kesempatan yang lain. Silakan, ada spidolnya di situ. Berikutnya kita panaskan situasi ya. Orang ini sangat berbahaya. Sendirian mempermasalahkan Pantai Indah Kapuk. Siapa dia? Mr. Said Didu. Ayo Puang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan terbesar Joko Widodo adalah menyerahkan kedaulatan rakyat kepada oligarki. Hari ini kita berkumpul semua di sini untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang diserahkan oleh Joko Widodo kepada oligarki, kepada rakyat pemilik yang sah. Kekuasaan sekarang bukan lagi berada di Merdeka Utara, bukan lagi berada di Senayan, bukan lagi berada di Trunojoyo, bukan lagi berada di Cilangkap, bukan lagi berada di Gedung Bundar, tapi berada di markas besar oligarki nasional yang berada kira-kira di pantai utara Jakarta. Mereka lah yang mengendalikan semuanya. Mereka lah yang mengendalikan siapa yang bisa mendapatkan bintang, siapa yang bisa naik pangkat di Trunojoyo, siapa yang harus masuk penjara hari ini, siapa yang harus digusur di negeri ini. Itulah markas kekuasaan oligarki nasional. Ini yang harus kita rebut. Ini Jokowi sedang menyerahkan itu. Menyerahkan kedaulatan rakyat kepada mereka. Mereka lah yang mengatur semua negeri ini. Ketua-ketua partai di ujung telunjuk dia. Hakim di ujung telunjuk dia. Petinggi pertahanan keamanan di ujung telunjuk dia mereka. Penegak hukum di depan lidah mereka. Ini menurut saya adalah kesalahan terbesar Joko Widodo karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi dijadikan boneka oleh kaum oligarki. Harus diadili karena Jokowi lah menyebabkan bangsa Indonesia lebih rendah di depan penjajah Belanda. Oligarki telah menggusur rakyat di seluruh Indonesia. Anda bisa bayangkan di Rempang sana
tanda tangan Bahlil di depan Perdana Menteri Cina dengan Presiden Jokowi bulan Juli. Bulan Agustus Menko Perekonomian menetapkan menjadi PSN. Bulan September rakyat Indonesia harus diusir dan mengundang Cina datang. Bangsa biadab apa seperti ini, pemimpin biadab apa seperti ini. Anda bisa bayangkan di ibu kota negara yang dibangun, rakyat diusir dari sana dan hanya diberikan hak guna usaha 1 tahun, tapi mengundang asing 190 tahun. Lebih biadab mana mereka dari Belanda? Di IKN, di PSN 2, kira-kira 100.000 hektar tanah akan digusur rakyat dengan harga 15 sampai 50.000 rupiah dan dijual menjadi 20 juta, 36 juta rupiah. Apakah biadab seperti ini kita biarkan? Itu semua adalah kelakuan oligarki. Saya ingin menyatakan hari ini DPR dilantik. Saya ingin menyatakan, mari kita menyatakan semua yang kumpul sini, kami adalah wakil rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan yang Anda jual, wahai Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bung Refli. Momentum yang kita tunggu-tunggu akhirnya akan datang 20 Oktober. Kita tunggu terlalu lama. Seharusnya Jokowi sudah harus diberhentikan dalam masa jabatannya. Sudah harus dimaksulkan sejak lama. Karena Jokowi melanggar peraturan perundang-undangan sangat banyak sekali. Bukan karena keterbatasan bukti bahwa Jokowi tidak dimaksulkan, tetapi karena Jokowi melakukan kekuasaannya. Dengan itu, maka dia masih dilindungi. Tetapi 20 Oktober setelah Jokowi lengser, setelah Jokowi menjadi masyarakat sipil lagi, maka seluruh rakyat Indonesia jangan sampai terlena dan harus meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang. Di masa Jokowi, ketika penerimaan negara naik 600 triliun pada tahun 2022, rakyat Indonesia dibebankan dengan kenaikan pajak PPN dari 10% menjadi 11%, dengan kenaikan harga BBM, Pertalite, dan biosolar, dengan alasan bahwa subsidi BBM sudah sangat besar sekali, yang ternyata adalah pembohongan besar. Ini adalah suatu penipuan yang sangat besar sekali dari Jokowi. Oleh karena itu, kita berharap bahwa 20 Oktober setelahnya, maka kita harus mengadili Jokowi. Kita harus minta pertanggungjawabannya agar semua tindakannya dapat diadili. Yang benar akan menjadi benar dan membela rakyat ini. Terima kasih. Ya, jangan lupa tanda tangan Bu Nurdiati Akmal juga tanda tangan di situ tadi ya. Kawan-kawan semua, ini ada special request, katanya dia mau pergi. Susah nih host saya. Ishak Rabik, ini ekonom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Refli, udah dimajukan. Sebetulnya ada giliran orang lain dulu, tapi gue lagi mau pergi. Seperti tadi jam 2 mau pergi, saya mendahulukan ini, diam di sini ya agak lama. Saudara-saudara sekalian, saya Ishak Rafiq. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan ya, untuk menjadi alternatif dari masa depan yang dibuatkan oleh lembaga-lembaga internasional, oleh IMF, Bank Dunia, dan para kreditor dan investor yang akan membawa kita menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah,
pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Dan inilah yang dititipkan kepada pemerintah, ya, terutama 10 tahun terakhir, kita melihat kemampuan produktif kita dipotong, ya, tanah-tanah kita bahkan dari rakyat yang tidak pernah minta bantuan kepada pemerintah, tanahnya bisa diberikan kepada investor. Mulai dari Rempang kita lihat, Morowali, kemudian Banten, Wadas, Papua, dan lain sebagainya. Ini dengan gampang. Undang-undangnya dibuatkan dan disetujui oleh DPR, berkali-kali diputar balik Omnibus Law, yang kemudian dapat gelar yang sangat indah, Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal yang dilakukan adalah bisa memecat kapan saja tenaga kerja kita, sehingga dia cuma menjadi budak saja, ya, yang bisa dipecat kapan saja, menjadi kulit kontrak seumur hidup. Selain tanah-tanahnya boleh diambil oleh negara dalam bentuk, ya, dijadikan PSN. Ya, ini sangat mengerikan. Proyek strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus. Nanti 30 grup usaha akan menguasai negara kita ini. Tempat-tempat strategis dan mengandung tambang dan yang kaya akan jadi ini. Seperti zaman company dulu. Maka saya buatkan sebuah roadmap agar kita bisa memilih. Dulu waktu Lenin mau bikin revolusi Bolshevik tahun 1917, 5 tahun sebelum itu dia membuat buku What is to be done, apa yang harus dilakukan. Rakyat harus punya pilihan dari nasib buruk yang dibikin oleh pemerintahnya ini. Kita akan bikin negara ini. Ada 6 opsi masa depan yang saya tawarkan di situ, dan ini memang harus dipilih. Saudara-saudara sekalian, saya baru dapat tambahan ini nih. Nah, ini saya adalah Pemret, pemimpin redaksi Future Channel. Saya sudah bikin 110 video perlawanan terhadap Jokowi, dan saya bersama teman-teman Forum Aksi tanggal 24. Jadi sebelum kejadian di Kemang, Grand Kemang itu, demo kami dibubarin, ya, demo kami dirampas spanduk-spanduknya, kemudian poster-posternya dirobek-robek di depan kita oleh preman yang sama yang melakukan keonaran di Grand Kemang ketika para tokoh ini bersatu. Sementara pada tanggal 24 itu kita sedang membela petani dari perampasan tanah-tanah mereka. Ini boleh dibiarkan begitu saja. Dan bersama teman mahasiswa dan forum, ya, dan alumni perguruan tinggi sudah sama-sama sepakat tangkap Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober dan adili dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.